Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Ariso. Oke teman sekalian, hari ini kita akan bahas tentang upload video ya. Di sini karena banyak sekali yang bilang bahwasanya dengan cara melakukan upload video, channel YouTube kita itu cepat berkembang, view-nya itu cepat banyak, penontonnya itu cepat dapat banyak seperti itu. Kalau menurut saya pribadi teman sekalian, upload video itu tidak menjamin channel YouTube kita bisa besar. Yang bisa menjamin channel YouTube kita besar, banyak view-nya, banyak penontonnya itu adalah kontennya itu sendiri. Kalau kontennya itu sendiri nggak menarik, habis itu kalau ditonton di awal aja sudah membosankan, walaupun kita upload seperti apapun, channel YouTube-nya nggak akan berkembang, penontonnya nggak akan bertambah. Karena apa? Mereka itu nggak mau berlama-lama nonton video kita. Coba channel YouTube yang seumpamanya ini channel YouTube yang memang benar-benar kualitas kontennya bagus, habis itu isi videonya menarik, walaupun kita lakukan promosi ya, kita akan promosikan di media sosial, habis itu kita melakukan upload video, terlebih lagi teman-teman cepat dapat rekomendasi YouTube. Sebenarnya melakukan upload video itu memancing untuk supaya channel YouTube kita itu dapat rekomendasi YouTube. Tapi YouTube nggak akan merekomendasikan video kita kalau isi video kita itu nggak menarik. Jadi di sini buat teman sekalian, jangan melakukan upload video sebelum kita memperbaiki kualitas konten kita. Tapi ada yang bilang nih, orang YouTube pasti kualitas kontennya udah diperbaiki dong mas. Nggak mungkin kita nge-YouTube itu sembarangan. Nggak juga teman-teman, coba cek aja deh. Banyak YouTuber-YouTuber itu yang membuat konten asal-asalan. Pertama, konten asal-asalan itu seperti apa? Pertama, membuat judul sembarangan. Judul itu nggak boleh sembarangan. Kita yang pertama tuh harus melakukan riset. Riset itu penting. Riset itu untuk menemukan sebuah kata kunci. Setelah melakukan riset, kita harus membuat judul yang semenarik mungkin. Judul yang menarik itu seperti apa? Judul yang menarik itu kira-kira orang itu membuat penasaran untuk ngeklik video kita. Jadi di sini buat teman sekalian, itu fungsinya sistem rekomendasi atau algoritma YouTube-nya itu bisa bekerja di channel YouTube kita. Nah, kita harus membuat judul yang semenarik mungkin. Mungkin saat ini teman-teman, kalau kita membuat judul cara membuat dodol begitu doang ya, nggak ada tambahan embel-embel, semuanya cara membuat dodol hanya dengan dua bahan sederhana. Dua bahan sederhana ini yang memancing para penonton untuk ngeklik video kita. Kalau cara membuat dodol itu udah banyak sekali. Banyak yang membuat judul seperti itu. Jadi kita harus berimajinasi atau berkreasi, harus kreatif. Gimana sih caranya membuat judul yang semenarik mungkin. Nah nanti kalau kita udah bikin judul dikemas yang bagus, kita bikin thumbnail yang menarik juga. Thumbnailnya tuh nggak harus sama dengan judulnya. Mungkin thumbnailnya itu sedikit berbeda, mungkin gambar tapi yang membuat orang tuh penasaran untuk ngeklik. Kalau biasanya kalau makanan itu, orang itu nggak ada tulisannya. Biasanya gambarnya aja gede, makanannya gede. Habis itu yang warnanya atau apa namanya tampilannya tuh yang benar-benar menarik. Itu yang mempengaruhi orang untuk ngeklik video kita teman sekalian. Nah di sini kalau sudah dapat nih antara judul dengan thumbnail, isi videonya menarik perhatian nggak? Orang itu mau betah berlama-lama nonton video kita nggak? Salah satu contoh nih ya, teman-teman tuh nonton video saya. Nah pada saat saya membuka konten pertama kali ini, pada saat saya bicara, kalau teman-teman membosankan, saya yakin deh 1-2 menit teman-teman langsung nutup video saya. Jadi di sini kualitas konten itu cukup penting. Walaupun kita melakukan upload video kita itu direkomendasikan karena kan kita nonton sendiri nih, nonton sendiri menggunakan beberapa akun supaya apa? Supaya dapat rekomendasi YouTube. Habis itu dikait-kaitkan sama channel YouTube besar. Memang sih kita dapat rekomendasi pada saat pertama kita tonton itu dapat rekomendasi tuh channel YouTube kita atau video kita itu muncul di berandanya orang-orang yang mensubscribe channel YouTube besar. Dengan begitu mereka tuh penasaran ini video apaan sih? Tapi mereka mungkin kalau tertarik dengan judul, dengan thumbnail, tapi isi videonya nggak menarik teman sekalian, itu hancur. Karena apa? Pada saat pertama kali, 1 menit pertama mereka nggak suka sama video kita, mereka tutup video kita, itu hancur. Walaupun kita melakukan upload video berulang-ulang. Terlebih lagi buat teman sekalian, teman-teman itu nonton video itu menggunakan email yang sama, akun yang sama, itu aja. Nanti bakal kedeteksi oleh pihak YouTube. Saat ini YouTube itu sudah mulai melakukan cross check ya, cross check siapa-siapa atau akun-akun apa yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah itu kalau dilakukan secara terus-menerus teman-teman, sampai kedeteksi pihak YouTube, view kita itu nggak secara alami datangnya teman sekalian. Channel YouTube kita itu bakal sepi penonton kalau durasi tonton di video kita itu minim sekali. Nah solusinya gimana nih untuk YouTuber pemula supaya video kita ini banyak yang nonton, bahkan durasi tontonnya tuh bisa meningkat. Yang pertama teman sekalian, kita harus bikin konten sesuai dengan kemampuan kita. Jadi teman sekalian tuh jangan memaksakan ya. Semuanya teman-teman itu backgroundnya atau kemampuannya itu tidak bisa membuat konten tentang membuat dodol gitu ya, membuat dodol makanan gitu ya.
Teman-teman tuh nggak punya skill di situ, nggak punya skill untuk membuat makanan. Nah itu sebenarnya teman sekalian itu nggak bisa jadi patokan kita mau membuat konten seperti itu. Kita harus membuat konten sesuai dengan kemampuan kita. Nah teman-teman tuh punya skillnya tentang apa? Contoh sederhana nih ya, teman-teman tuh punya skill seumpamanya bikin kerajinan tangan. Jadi buat teman sekalian harus menyajikan benar-benar sesuai kemampuan kita. Kalau bikin konten itu jangan bikin konten ikut-ikutan. Kalau bikin konten ikut-ikutan yang ada teman sekalian, kita bikin kontennya ngawur. Bahkan mungkin kita bersaing nih ya. Ini orang yang benar-benar pinter membuat konten A gitu ya. Kita ikut-ikutan nih membuat konten tentang A. Ini teman sekalian kalau berjalan beriringan, channel YouTube teman sekalian nggak akan berkembang. Jadi kita harus membuat konten yang memang benar-benar kita kuasai. Seperti itu. Contohnya nih, teman-teman tuh punya skill menggambar. Menggambar itu kan teman sekalian itu potensinya bagus sekali. Salah satu contoh mungkin kita bisa menggambar wajahnya presiden gitu ya. Kita lihatlah di sini ada fotonya presiden, habis itu kita gambar, kita lukis. Itu menarik perhatian teman-teman dan teman-teman akan merasa enjoy. Kalau udah merasa enjoy itu kita lakukan enak sekali. Walaupun mungkin nggak ada view-nya, nggak ada penontonnya, kita akan lakukan terus. Karena apa? Ini bahan kerajinan yang saya bisa. Dan saya melakukannya itu dengan sukacita, dengan enak gitu seperti itu. Tapi kalau teman sekalian itu nggak bisa, teman-teman memaksakan diri untuk membuat konten tersebut, yang terjadi apa? Kontennya nggak akan bagus. Kontennya itu membosankan biasanya. Bahkan semuanya teman sekalian tidak punya background untuk berkomedi ya, untuk membuat lucu-lucuan gitu. Nah teman sekalian nggak bisa, teman sekalian dipaksakan untuk membuat lucu supaya orang ketawa tuh nggak bisa. Tapi beda lagi. Pada saat ada orang yang membuat konten ini tentang lucu, dia nggak usah ngomong nih, dia hanya dengan gerakan aja itu udah lucu. Ada tuh beberapa orang seperti itu. Jadi teman-teman cek dulu potensi di diri kita, potensi dari kegiatan kita tuh apa. Nah dari potensi itu kita gunakan untuk membuat konten. Salah satu contoh nih, contoh sederhana ya. Ini ada adik saya. Adik saya itu awalnya saya bingung, adik saya itu kemampuannya tentang apa nih. Tapi setelah saya kasih nih, kamu bikin konten aja nih, seumpamanya tentang administrasi. Karena dia dulu pernah kerja di perkantoran ya. Tapi ternyata teman sekalian setelah saya kasih konten tentang administrasi, wow luar biasa. Karena apa? Dia menguasai semua nih tentang Excel, tentang Word, tentang PowerPoint. Bahkan sekarang mulai meranah ke Photoshop. Dia enjoy melakukannya. Tiap hari upload video enak. Walaupun gak ada yang nonton, 1-2 yang nonton. Tapi berjalannya waktu, konten-konten seperti itu nanti ditemukan atau direkomendasikan pihak YouTube itu bisa naik. Karena apa? Dia melakukan dengan sukacita dan kontennya itu bagus. Karena apa? Dia menguasai materinya. Ada juga nih satu orang teman saya teman sekalian. Dia seorang gamers. Dia sukanya main game. Saya juga kan suka main game. Tapi kan kemampuan skill saya memain game itu minim sekali. Jadi kalau saya bikin konten tentang game itu lucu sekali. Bahkan mungkin gak ada yang nonton. Tapi giliran dia yang main, karena dia punya skill bagus, dia punya insting bagus, main Mobile Legends seperti itu ya. Nah, kontennya itu menarik. Salah satu contoh nih, kalau konten Mobile Legends, dia memainkan satu hero. Semuanya satu hero nih, memainkan hero Zilong ya. Hero Zilong. Jadi kontennya tuh Zilong semua, di satu channel tuh Zilong semua. Saya kaget teman sekalian, karena apa? Pada saat saya cek channel YouTube-nya, wow, hanya beberapa hari, nggak sampai 1 bulan. Jumlah subscribernya itu udah 1000 lebih. Jam tayangnya tuh udah lewat. Bahkan sekarang udah dimonet, tinggal menerima gaji seperti itu. Nah dari sini kita bisa lihat potensi atau penghasilan kita, atau view atau penonton kita semakin banyak itu dari apa? Dari konten yang kita sajikan. Konten yang kita sajikan itu menarik atau enggak. Kita lakukan dengan sukacita, dengan enak atau enggak. Penonton itu merasa puas nggak nonton video kita. Kalau mereka nggak puas, walaupun kita melakukan upload video seperti apapun, itu nggak akan berpengaruh. Jadi buat teman skalian, tidak semua channel YouTube itu bisa kita lakukan upload video. Salah satu contoh channel YouTube saya sendiri ya. Channel YouTube saya sendiri itu, saya mau melakukan upload video tuh, males, biarkan aja secara alami. Kalau saya lakukan upload video, saya tonton sendiri, saya pancing-pancing begini, kadang-kadang nggak naik. Tapi giliran saya biarin, saya biarin. Kadang-kadang tagnya nggak saya isi, deskripsinya nggak saya isi. Loh kok malah naik? Berarti mereka tuh suka sama video saya. Teman-teman bisa lihat ya, di channel YouTube saya ini teman-teman bisa bandingkan nih. Ada satu video itu yang view-nya hanya 1000, 2000, bahkan mentok di 5000 ya. Tapi ada beberapa video yang view-nya teman sekalian hanya dalam waktu 1 minggu itu tembus 20.000. Bahkan ada yang 1-2 bulan tembus sampai 120.000. Jadi di sini kita bisa lihat di setiap video tuh orang tuh beda sukanya teman sekalian. Nah, orang tuh suka dari konten kita tuh tentang apa? Nah, kalau mereka itu sukanya tentang itu, dilihat dari durasi tontonnya. Oh, berarti mereka tuh suka
saya tuh bikin konten yang jenisnya seperti ini. Saya lanjutlah buat konten yang seperti ini. Jadi teman-teman tuh jangan memaksakan sesuai dengan kemauan kita. Ah, aku mau bikin konten seperti ini aja. Nanti dari komentar itu padahal, Mas jangan bikin konten begitu, tapi tetap kita paksakan, jangan. Jadi sebenarnya kita untuk membuat konten, kita juga bisa lihat komentar. Mereka tuh maunya itu jenis konten yang seperti apa, kita coba ikuti seperti itu. Jadi buat teman sekalian, jangan terus-menerus melakukan upload video, karena itu nanti akan bikin capek kalau jenis konten teman sekalian itu nggak bagus, kualitas konten teman sekalian itu nggak diperbaiki. Walaupun teman-teman tuh melakukan upload video seperti apapun, channel YouTube teman-teman tuh nggak akan pernah berkembang. Oke, teman-teman, udah jelas ya tentang upload video. Jadi buat teman sekalian, kalau mau melakukan upload video, pastikan channel atau video kita itu udah menarik. Orang itu kalau nonton video kita itu betah. Coba dulu kita menonton, semuanya saya pribadi ya, nonton video saya sendiri. Kira-kira saya betah nggak nonton video saya sendiri? Kalau saya sendiri itu bisa betah nonton video saya sendiri, saya yakin orang lain juga akan betah. Tapi kalau saya sendiri udah boring, ini konten saya kok begini. Nah, stop aja teman sekalian, nggak bakal bisa walaupun dilakukan upload video seperti apapun. Oke, teman sekalian, itu saja sharing saya tentang upload video. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.